Shalom saudara, bersyukur hari ini boleh kembali lagi belajar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-23. Nah, Bapak Ibu Saudara, merasa diri paling benar adalah sikap yang terkadang bisa memberkati tetapi juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah iman. Nah, tergantung dari konteks dan situasi di mana kita harus merasa benar. Contoh, kalau kita sedang berdialog ataupun sedang berargumentasi untuk menjelaskan iman kita kepada seseorang yang mempertanyakan iman kita, maka kita harus merasa benar dengan apa yang kita sampaikan, bukan? Dengan demikian, kalau mereka mengerti dengan apa yang kita sampaikan, maka kita sedang membangun iman orang yang lemah itu. Namun jika kita merasa paling benar pada kondisi yang tidak tepat, maka hal itu akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah iman. Contoh, soal makanan yang sudah disembahyangkan. Nah, saudara, boleh tidak orang Kristen makan makanan tersebut? Sesuai dengan ajaran firman Tuhan, boleh. Paulus sendiri berkata, bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Berarti boleh sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti inilah kita tidak boleh merasa diri paling benar. Lalu kita berkata, peduli amat apa penilaian orang, yang penting aku benar kok. Alkitab juga tidak melarang kok. Jadi aku boleh makan apa saja, termasuk makanan yang sudah disembahyangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang benar, Alkitab memang tidak melarang kita untuk makan makanan yang sudah disembahyangkan. Tetapi kalau kita makan dan akibatnya membuat orang lain yang lemah iman itu tidak terbangun imannya, justru malah menjadi batu sandungan, itulah yang menjadi masalahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah masalah juga yang terjadi pada surat Roma yang akan kita pelajari hari ini. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Roma terdiri dari orang Kristen, Yahudi, dan non-Yahudi. Masing-masing dari mereka tentu memiliki kebiasaan, kebudayaan yang berbeda-beda terhadap kebiasaan makan. Nah, saudara, orang Kristen Yahudi menganggap makan ini boleh. Tetapi menurut orang Kristen non-Yahudi tidak boleh. Akhirnya terjadi perdebatan dan terjadilah saling penghakiman satu sama lain di sana. Oleh karena itu, Paulus menasihati mereka untuk tidak saling menghakimi karena hal ini. Di ayat yang ke-17, Paulus berkata, sebab kerajaan surga bukanlah tentang makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, semua makanan boleh kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apabila kita makan lalu membuat sakit hati saudara kita, maka tindakan kita itu akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah iman. Dan kalau kita melakukan itu, maka sebenarnya kita tidak hidup di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus tegas di ayat yang ke-20 dia mengatakan, jangan engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanan orang lain tersandung. Oleh sebab itu lebih baik jangan dimakan, kalau pada akhirnya menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah iman. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hal yang paling ingin Paulus tekankan di sini adalah bukan soal perbedaan makan dan minum, tetapi pentingnya sebuah kasih dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada, daripada menghakimi ataupun merendahkan satu sama lain. Itulah yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Paulus ingin agar semua anggota jemaat itu saling mengasihi, saling menghormati, saling memperhatikan kelemahan satu sama lain, yang bertujuan untuk membangun satu sama lain dalam iman kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya nasihat Paulus ini juga menjadi nasihat buat kita semua. Masing-masing dari kita tentu ada perbedaan, bukan? Kita beda suku, kita beda budaya, kita juga berbeda dalam tingkatan kedewasaan rohani. Namun biarlah di dalam semua perbedaan itu kita tidak saling menghakimi, tetapi justru kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menopang, saling memperhatikan, saling membangun dalam iman kepada Kristus. Maka dengan demikian nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.